Saya akan melanjutkan penjelasan sekarang, yaitu yang ke-10, taksis. Taksis adalah penjelasan sebagian lafaz bukan keseluruhannya, atau dengan kata lain menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz dengan dalilnya. Selanjutnya yang ke-11, nas. Nas adalah teori yang dikembangkan untuk menyelesaikan putusan-putusan wahyu yang Islam yang tampaknya kontradiktif dengan menggantikan atau membatalkan wahyu sebelumnya. Yang ke-12 yaitu mustarak, yaitu satu lafaz yang menunjukkan dua makna atau lebih. Maksudnya satu lafaz mengandung banyak maknanya atau berbeda-beda lafaznya. Yang ke-13 itu hakikat. Hakikat adalah setiap kata yang dimaksud dengan zat yang sesuai makna asli dari orang yang menggunakan kata tersebut. Yang ke-14 itu majaz. Majaz adalah nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Yang ke-15 itu sarih. Sarih adalah lafaz yang tidak memerlukan penjelasan. Jadi bahwa lafaz sarih itu contohnya seperti talak yang diucapkan dengan tegas, yang perkataan tersebut bermaksud dan bertujuan menjatuhkan seperti talak atau cerai. Yang ke-16 itu kinayah. Kinayah adalah lafaz yang memerlukan penjelasan. Ada sebagian pendapat ulama mengartikan makna kias adalah suatu ucapan, misalkan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran yang butuh penjelasan lagi. Yang ke-17 itu dahir. 17 dahir. Dahir adalah lafaz yang sudah dapat dipahami atau dimengerti tanpa memperlakukan penjelasan lagi dari lafaz-lafaz yang lain, karena lafaz tersebut sudah cukup jelas dan dari segi bahasanya. Yang ke-18 itu nas. Nas artinya lafaz yang jelas maknanya daripada makna lafaz yang zahir, yang diambil dari pembicaraan, bukan dari masalah bahasa itu sendiri. Dan yang ke-19 itu mufassar. Mufassar adalah mengarah kepada suatu lafaz atau kalimat yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah, yakni petunjuk yang jelas. Dan yang ke-20 itu muhkam. Muhkam artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Itulah makna muhkam. Dan yang ke-21 itu kafi. Dalam istilah usul fiqh, kafi adalah yang menunjukkan terhadap maknanya dengan dalalah yang nyata, yang jelas, untuk menghilangkan
ketidakjelasan makna lafaz tersebut. Memahami makna kafir itu butuh ijtihad ulama, karena tidak sanggup dipikirkan oleh kita. Yang ke-22 itu muskil. Muskil adalah lafaz yang memiliki kesamaran yang disebabkan dari lafaz itu sendiri, karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak. Satu lafaz mendapat arti yang banyak sehingga tidak dapat dipahami artinya. Yang ke-23 itu mujmal. Mujmal ialah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan yang jelas. Dan yang ke-24 itu adalah lafaz mutasyabih. Secara bahasa, mustasyabih adalah lafaz yang meragukan karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mustasyabih itu adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Dan yang ke-25 itu dilalah. Dilalah adalah kajian yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kajian ini bermaksud untuk menemukan maksud yang sebenarnya dari teks, baik yang tersurat maupun tersirat.